pemandangan itu kan perlahan-lahan akan sirna, hilang rasa sakit itu. Kenapa? Kita sudah duduk di sadatul yakin, bukan lagi kita di ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalku yakin, tetapi kita sudah duduk berada di sahadatul yakin. Ya. Banyak ada orang mengucap 2 kali masalah asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia belum yakin juga 100%. Banyak. Ya. Dan bagaimana kita masuk ke ranah sahadatul yakin? Itu seperti tadi, apapun yang kita alami pada diri kita tidak akan rasa gentar, rasa ini sebentar. Inilah yang kadang-kadang orang tidak akan memahami. Ya syukurlah malam ini kita termasuk saya sebagai pribadi berterima kasih dengan teman-teman karena sering kita berdialog sehingga saya mendapatkan satu wawasan lagi tentang apa yang kita sampaikan, apa yang kita praktikkan, apa yang kita rasakan sebentar. Ini yang kadang-kadang kita akan lupa. Sesungguhnya tentang masalah melihat Tuhan di dunia ini boleh diterima oleh akal, karena sekiranya tidak boleh maka sesungguhnya permintaan atau Musa alaihissalam untuk melihat Tuhan itu mustahil, dan mustahil seorang nabi tidak mengetahui apa-apa yang boleh harus atas Allah dan apa-apa yang tidak boleh harus. Bahkan Nabi Musa tidak akan meminta kepada Allah kecuali hanya harus satu, tidak dia ingin melihat wajahnya Allah sebenarnya. Ini kadang-kadang lalu bahwa sesungguhnya permintaan Nabi Musa akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan atas kemungkinan itu, karena sesungguhnya seorang yang berakal melebihi salah seorang nabi tidak akan meminta hal-hal yang mustahil sebenarnya. Tetapi dalam firman Allah berkata kepada Musa, apabila engkau ingin melihatku, lihatlah di ujung bukit Tursina. Ya, setelah Nabi Musa melihat, maka Nabi Musa gunung atau bukit Tursina atau gunung Tursina itu hancur lebur dan Musa tersungkur, atau kalau kita bilang pingsan, itu bahasa umum. Sebentar ya. Firman Allah kepada Musa alaihissalam yang berbunyi, tiada kamu dapat melihat aku hai Tuhannya, ya kamu Musa, selama engkau dalam wujud keinsananmu, maka aku Allah tidak daripada Musa, dan manakah kamu akan dapat aku melihat Allah, maka ketika itu kamu akan tiada sanggup. Nah, setelah Nabi Musa melihat Allah di bukit Tursina, maka bukit Tursina itu hancur lebur dan Musa pingsan. Pertanyaan saya yang sudah naik haji, ya, yang sudah naik haji kan pernah melihat bukit Tursina hancur kah sekarang? Pertanyaan saya, hancur? Bukit Tursina hancur? Tidak, masih ada utuh. Itu orang di luar syariat, orang di luar tauhid, dia yakin dengan cerita itu. Tetapi dia belum pernah mempraktikkan, dia belum pernah merasakan. Setelah dia mempraktikkan, dia merasakan, dia akan kembali. Mana mungkin? Dia bilang. Bahasanya Nabi Musa tersungkur atau pingsan, bukit Tursina itu hancur lebur, itu gambaran kiasan bahasa yang dikatakan bukit Tursina yang hancur itu adalah saya bilang keakuan manusia. Simbolnya bukit Tursina pada manusia di mana? Ujung hidung. Ini
Ini dikatakan bukit terzina. Hah? Setelah Musa tahu bahwa dia adalah wujud kenyataan Allah, sadarlah Musa, tersadar Musa. Oh, ternyata aku ini kenyataan Allah. Sadar dia. Bahwa dia ketidaksadaran dia. Sehingga dia sadar bahwa aku ternyata tidak punya apa-apa. Dan ini kenyataan Allah, ini milik Allah. Itu dikatakan dia pingsang. Ini bahasanya dalam tentang Musa itu supaya orang bisa tahu, sehingga kita bisa ya. Rasulullah bersabda atau berkata dari Jubair bin Abdullah Al-Bazi berkata, kamu atau kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika itu Rasulullah melihat ke bulan purnama pada malam 14 seraya beliau bersabda bahwa sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan secara kenyataan, ya, sebagaimana yang engkau lihat ini bulan purnama. Itu simbol apa saat bulan purnama. Lalu orang yang tidak paham bulan itu langit. Tapi bulan purnama itu yang tidak bukan ya itu sebelah lain batang tubuh kita. Maka sebenarnya ilmu itu ada 4. Orang cuma belajar 4, paling ada 5. Ilmu yakin, aku yakin, kamu aku yakin. Orang cuma sebatas 4 hal ini yang mereka kejar, pelajari. Tapi mereka tidak menembus sampai syahadatul yakin. Kalau sudah syahadatul yakin, dia yakin. Yakin saya yakinnya. Dan dia bisa merasakan karena dia lewat mempraktekkan secara langsung. Firman tadi. Ini seperti bulan ini. Rasulullah mana? Apabila engkau melihat Tuhan, lihatlah engkau seperti bulan purnama yang nyata ini. Lalu orang tidak paham melihat tulis bulan purnama di atas langit. Oh itu sudah. Padahal simbol bulan purnama itu simbol terang yang dinyatakan engkau akan melihat Tuhan. Ya, si manusia itulah kenyataan Tuhan atau bayang-bayangnya Tuhan. Fakta. Apa saja kenyataan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Kalau kita melihat manusia berarti kita melihat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang orang tidak akan paham. Saya bilang kepada rekan, marilah kita belajar itu secara mempraktikkan supaya tidak akan salah. Allah memberi nur cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamanya cahaya Allah adalah seumpama sebuah lubang yang tak tembus. Seperti tadi pernah saya kan, sehingga Allah mengatakan bahwa sesungguhnya akulah kenyataan dan Muhammad itulah kenyataan Allah. Ya. Kalau orang akan bingung bagaimana Muhammad itu kenyataan Allah, jadi praktekkanlah, bertahu. Maksudnya kalau kita kenal Muhammad, kenal Allah. Kalau kita tahu keberadaan Muhammad, bertahulah keberadaan Allah. Kalau kita tahu keberadaan Allah, baru kita tahu kita sudah benar-benar duduk di makam Rasulullah seperti tadi. Ini yang saya bilang. Kadang-kadang kita lupa dengan yang apa yang kita jalani, sehingga orang yang menuntut di luar daripada ilmu tauhid, sehingga terjadilah perdebatan. Dan ingat, ilmu tauhid ini ilmu muzakarah, saling mengisi, bukan saling berdebat, bukan saling menjatuhkan. Dan kita belajar tentang ilmu tauhid ini tidak ada yang merasa hebat. Ya, termasuk pribadi saya tidak merasa hebat. Tidak.
kita sama. Cuma karena saya lebih dulu tahu, ya wajib saya sampaikan ke kalian tadi. Dan jangan memuja seorang guru, jangan. Pujalah diri sendiri atau kagumlah pada diri sendiri. Adapun seorang guru itu hanya menyampaikan, dia ibarat kompas petunjuk, saya bilang. Tetapi bila ingin belajar tentang ilmu ketuhanan, belajarlah sama guru yang benar-benar sudah paham ilmunya. Ini saya pesan. Dan kita belajar ilmu ketuhanan itu tidak perlu penampilan, tidak perlu gerak. Yang sebenarnya tadi. Nah, kadang-kala orang itu mau belajar dengan ilmu ketuhanan, dia melihat status dia seorang, ya, kayak katakanlah terkenal, punya nama, lalu berbondong-bondong orang belajar. Tapi mohon maaf, itu ilmunya sampai. Sekarang, kalau ada seorang bangunan, pemulung, bupati, pedagang, ya, pedagang asongan, atau supir, atau satpam, dengan kesederhanaan, bahwa disitulah artinya pangkalan ilmu. Setelah kita belajar dengan seseorang itu, kita kalah. Artinya orang itu kalah dengan keadaan. Lalu akan bertanya, termasuk pribadi saya mengalami. Itu sudah 4-5 orang bertanya dengan saya. Jadi saya contoh, ya, saya memberikan satu uraian atau satu doa kepada semua orang, sehingga beliau berhasil. Jadi usahanya besar. Tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada saya. Saya tidak kaget, tapi saya merasa, Pak, Bapak bisa menolong orang, ya, bisa menolong orang, usahanya maju. Oh, kenapa Bapak tidak bisa? Oh, Bapak seperti begini. Saya jawab simpel. Setiap manusia diberi jalan oleh Allah masing-masing. Saya bisa menolong orang, usahanya maju, bisa. Saya juga bisa menolong diri saya sendiri. 2 hal yang saya pegang. Saya bilang, walaupun saya bisa memberikan usaha orang itu maju, tapi kan saya tidak punya skill, tidak punya kelebihan dalam hal berdagang. Mereka punya ahli dagang, tapi tidak punya doanya. Saya punya doanya, tapi saya bukan ahli dagang. Apa salah saya menyampaikan mereka? Tidak salah. Itu sebelum tadi. Setiap manusia diberi kelebihan sama Allah masing-masing. Kalau sadar, setelah saya ngomong itu, diam dia. Yang saya bilang, ya. Sehingga kita bisa memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran tentang muraqabah, pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, di surat Ibrani ayat 86, tentang diriku bahwa sesungguhnya aku amat dekat dan mengabulkan seruan yang memanggil jika aku dipanggil. Orang bertanya, ya, bertanya, yang memanggil siapa, yang dipanggil siapa? Tadi. 2, aku lebih dekat kepada manusia daripada pembuluh darah yang ada di lehernya. Saya bilang, Al-Hadid 4, Al-Baqarah 186, tadi. Dan yaitu Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Ya, ini sabdanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Waktu engkau menyembah atau sholat, seolah engkau melihatnya, seolah-olah ini karena orang salah paham, seolah-olah
arti seolah-olah itu kenyataan dilihat. Tapi kalau orang fikih dia membayangkan, orang fikih membayangkan. Saya bilang, hanya sebentar ya. Rasulullah bersabda, semulia-mulianya imannya seseorang bahwa ia tahu bahwa Allah beserta dia di mana saja pun dia berada. Ini supaya kita paham, salah satu ajaran tauhid ialah muraqabah dalam rangka bertatapan di segi hakikat sir, di mana sir rahasia sebagai alat untuk memperoleh marifat menurut kaum sufi atau orang tauhid. Dalam bahasa Arab artinya mau apa? Muraqabah itu adalah mawas atau mengawasi atau kooperasi, kita saling mengintai, saling mengintip. Ya, ini saya bilang tadi. Ya, dalam istilah ilmu tauhid. Muraqabah ialah keadaan seseorang meyakini sepenuh hati bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Tuhan mengetahui seluruh gerak-gerik kita dan jauh bahkan apa-apa yang terlintas dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kita tidak sampai situ. Ini saya bilang, muraqabah ialah hamba tahu sepenuhnya bahwa Tuhan selalu melihatnya. Kalau orang sudah paham, ada Tuhan lah melihat. Kalau hakikatnya dia sendiri melihat secara hakikat. Dan di sini saya bilang tadi kepada rekan-rekan, ya, supaya kita ada inilah. Adapun harapan baik itu adalah menggerakkan kamu, ya, supaya berbuat amal soleh, kaum takut dan jauhkan kamu daripada maksiat. Apapun muraqabah adalah membawa kamu ke jalan yang benar. Ini tidak akan dapat mengerti. Nah, inilah perintah Allah yang sebenarnya saya bilang tadi. Nah, keyakinan sadatul yakin. Sadatul yakin ibarat bahasa kita itu musada, melihat secara langsung, secara praktik. Itu namanya sadatul yakin, ya. Karena kita dulu bersaksi tidak tepat, ucapan dengan kenyataan tidak sesuai, ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah mulai paham sedikit ini. Sehingga kita bisa memahami. Barang siapa menghiasi zahirnya dengan mujahadah atau musyahadah, niscaya Allah memperbaiki sir atau hatinya dengan musyahadah. Ya, ini dalam kita mau paham kehadiran kita dalam musyahadah ini didahului oleh mudarah, artinya kita merasakan, yaitu kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala, kemudian menanjak lagi ke tingkat al-musaqafah atau terbuka, ya, rahasia, yaitu dindik, tirai sebentar ini. Ya. Tatkala kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, maka terbukalah tirai ini. Sehingga saya pikir dalam dalam musyahadah itu, maka hal
hidupku dalam zat Allah Ta'ala, kekal ruhku dalam zat Allah, kekal kuluku dalam zat Allah Ta'ala. Lasir, karena kalian sudah bergerak, lasir nyawa, la, nyawa, ilah, ruh, ilah nafas, Allah hayat. Itu kata kalimat la ilaha illallah. Ya. Baru masuk lagi ke sana. Itu tentang musyahadah. Sebenarnya ya dijadikan otak dan susumu, ilaha dijadikan urat dan tulangku, ilah dijadikan darah dan dagingku, Allah dijadikan bulu dan kulitku. Ya basuna amin. Nyata. Min awal dijadikan kepala, ha dijadikan dada, min akhir dijadikan pusat, dal dijadikan kaki, lalu tubuhnya menjadi Muhammad. Apa kita tidak musyahadah langsung melihat ini? Langsung melihat musyahadah kita. Kita mengucapkan ini kekal, wusul kekal, hidup. Itu kan kita praktekkan. Kita praktekkan, kita rasakan. Setelah dia berkata, lalu tubuhku menjadi Muhammad, terdindingkah musyahadah kita? Tidak. Nyata dilihat. Dalam hal itu dia berkata, kain sandusin, wasnidrakin, nuktabilin, ya, yang meliputi sekalian tubuhku. Nyata. Berarti ucapan kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, nampak dilihat. Ini arti keyakinan. Dulu kita cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, yakin tentang Nabi Muhammad di Madinah. Yakinnya sampai situ. Tidak yakin ke diri kita, ke diri ingat. Hakikatnya saya bilang, tapi alhamdulillah kan, setelah bapak dan ibu bertemu dengan saya, sebaliknya juga saya bertemu dengan ibu, saling berbagi, sehingga bapak dan ibu bisa memahami ini. Yang saya bilang tadi, wusuli kekal hidupku, wusuli kekal ruhku, wusuli kekal tubuh. Itu kan bahan-bahannya itu, tepungnya. Tepung, ada telur, ada ragi, ada air. Ya, ditempa menjadi sebuah roti. Tadinya roti tidak nampak. Yang nampak hanya tepung, telur, ragi, air, mentega. Setelah diolah itu semua, baru nampak. Oh ini roti. Jadi sebenarnya tepung, telur, ragi, dan air hilang menjadi roti. Itulah arti yang kesaktian kita. Itulah arti yang kita mempraktikkan tentang ilmu Allah ini. Supaya kita tidak berdusta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengkhianati oleh tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang kita harus paham betul ya tentang musyahadah itu adalah pendapat Allah Subhanahu wa ta'ala, al-haqqu atau al-ta'ala di mana alam perasaan sudah tiada. Jadi seperti Wan Adilah, nanti akan paham setelah saya bicara, akan paham tentang rasa itu tadi yang dia akan bertanya. Al-musyahadah ada pembuka hijab, ya, hijab alam perasaan daripada pancaran nur yang termasuk, yaitu tersingkapnya tabir, ya, pemeliharaan alam wujud. Ketika engkau melihat zatullah dalam alam ini, nah ini pernah saya kan, barang supaya kita tidak akan lupa tadi, ya, bagaimana kita menyikapi itu. Nanti setelah ini bisa kita terjadi dialog tanya jawab supaya lebih tajam lagi, ya. Tidak akan terlupakan.
sebagai makam tertinggi, sebagai pokok dari penuntutan ilmu untuk menetapkan atau memantapkan, dan kita mengerti ya tentang tauhid itu. Dalam ini saya akan menyampaikan atau mengulangi lagi untuk menyuraikan tentang arti tauhid. Menurut dalam kitab pelajaran yang saya tulis lewat guru saya, kita membaca ialah mengetahui Allah dari dekat, di mana hati sanubari melihat Allah. Ya, bertanya melihat Allah. Kulihat Tuhanku dengan mata hatiku, dan aku pun berkata tidak syok lagi atau tidak ragu lagi. Ya, yang engkau itu adalah engkau Tuhanku. Ini dalam pemahaman kita tidak salah, sehingga saya bilang ke depan bagaimana kita lebih peka, ya. Tauhid itu ialah lenyap dari segala yang lain, daripada yang lain, ketika nampak yang Maha Esa. Nah, ketika aku melihat Tuhan, tidak aku melihat yang lain. Demikian lah yang lain di sisi kami atau di sisi Tuhan yang lagi dibolehkan oleh dalam tauhid, dalam hubungan hamba dengan Tuhan adalah menyampaikan arti penting dan merupakan kewajiban yang paling pokok, yaitu dalam Al-Quran, man arafa nafsu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengikuti mengenal, niscaya itu akan bertemu, niscaya akan bertemu dengan Tuhan. Bahasa ini, niscaya itu bertemu. Baik. Tidak aku mengadakan supaya manusia itu bisa merasakan, ya, bisa merasa atau dirasakan, bukan merasa dengan tadi, ya, supaya paham, sehingga dalam menuntut keilmuan kita, supaya kita tidak akan terjebak, ya. Ya, seperti yang tadi, kita mau meyakini sesuatu, yaitu harus paham betul, jangan sampai salah penafsiran. Tiada yang hidup sendirinya melainkan Allah, ya. Ini sehingga orang tidak benar kalimat la ilaha illallah yang tadi. Allah Maha Esa berarti memfanakan hambanya, ya, melihat atau segala macam syirik. Ini yang harus kita pahami. Allah tempat tergantungnya segala makhluk, atau tempat permohonan segala makhluk. Berarti memfanakan, artinya supaya kita tidak munafik atau menafikan segala macam ketergantungan daripada siapapun juga. Allah tidak beranak, berarti menafikan segala macam di sifat sejenis atau persamaan segala sesuatu, ya. Dan Allah tidak diperanakan berarti memfanakan atau menafikan segala sifat kebaruan atau kekurangan, dan tidak ada seseorang pun yang
setara sebanding dengan Allah yang berarti memfalakkan atau menafikan segala macam yang menyamai atau menandinginya. Ini surat Al-Ikhlas. Ya, kalau kita mau paham.